Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, kali ini kita akan membahas soal ekonomi teknik tahun 2023. Langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui perusahaan manufaktur ingin merakit 1.000 peralatan dan terdapat dua alternatif untuk merakit peralatan tersebut. Alternatif pertama menggunakan tetap kerja terampil dengan biaya $33 per jam dan waktu produksi satu unitnya 2,6 jam. Alternatif kedua menggunakan 4 kerja biasa dengan biaya setiap pekerja $19 per jam, waktu produksi satu unit yaitu 1 jam per 4 pekerja. Untuk mencari penyelesaian soal ini, kita akan melihat alternatif dengan biaya produksi satu unit terkecil. Langsung saja untuk alternatif pertama, biaya produksi per unitnya yaitu dengan mengkalikan biaya dikali waktu produksi satu unit didapatkan untuk memproduksi satu unit yaitu biayanya $85,8. Untuk alternatif kedua yang menggunakan 4 pekerja biasa, biaya produksi per unitnya adalah jumlah pekerja dikali biaya satu pekerja dikali waktu produksi satu unit. Didapatkan jawabannya $76. Berdasarkan perhitungan, kita dapat simpulkan bahwa alternatif kedua memiliki biaya produksi satu unit terendah. Oleh karena itu, kita akan memilih alternatif kedua untuk memproduksi atau merakit 1.000 peralatan. Lanjut ke soal yang kedua. Ketahui bahwa seorang pemilik lahan untuk camp musim panas ingin menyelesaikan masalah, di mana diketahui bahwa satu sesi dalam camp tersebut dalam musim panas tersebut berdapat 12 minggu. Harga camp per minggu yaitu $120, biaya tetap per sesi $48.000, biaya variabel camp per minggu $80, dan kapasitas tempat camp adalah 200. Di sini kita ketahui bahwa biaya tetap itu satuannya per sesi. Maka dari itu kita akan jadikan satuan untuk harga camp dan juga biaya variabel itu menjadi per sesi dengan cara mengkalikannya dengan 12. Masuk ke poin ke A, di sini kita diminta untuk membuat hubungan matematika dari total cost dan total revenue. Untuk menjawabnya, kita menggunakan persamaan TR sama dengan TC. TR adalah total revenue, TC adalah total cost. Untuk TR sendiri, rumusnya yaitu harga camp per sesi dikali dengan X. Di sini kita ketahui 120.000 harga camp per minggu dikali dengan 12 untuk menjadikannya per sesi dikali dengan X. Dapatkan TR $1.440 dikali X. Kemudian untuk TC, rumusnya fixed cost ditambah variable cost dikali X. Kita substitusikan nilainya, didapatkan nilai TC yaitu $48.000 ditambah $960 dikali X. Substitusikan nilai TC dan TR kepada persamaan TR sama dengan TC, sehingga kita dapatkan persamaan seperti yang ada pada slide. Kemudian lanjut ke poin ke B. Di sini kita diminta untuk mencari break even point atau titik impas di mana pemilik lahan tidak untung maupun tidak rugi. Untuk rumusnya sendiri, X sama dengan F per P dikurang V. X adalah banyaknya camp di lahan tersebut, F adalah fixed cost, P adalah price atau harga camp per sesi, P adalah biaya variabel camp. Langsung saja untuk penyelesaian masalah ini, kita bisa menggunakan persamaan matematika yang telah kita dapatkan pada poin A, di mana kita akan memindah ruaskan untuk mencari nilai X. Berdasarkan perhitungan yang ada pada slide, kita dapatkan nilai X yaitu 48.000 dibagi 480 sama dengan 100. Maka titik impas atau break even point dari permasalahan ini adalah 100 camp. Lanjut ke poin C. Di sini kita ingin mencari keuntungan atau kerugian dari bisnis ini jika terdapat 80% camp yang beroperasi dari total kapasitasnya. Kita ketahui bahwa 80% dari 200 adalah 160. Maka untuk mencari nilai nilai profit ataupun rugi, keuntungan ataupun rugi, dengan cara mengurangkan keuntungan dengan rugi untuk mencari nilai profit. Jika nilainya positif, maka
bisnisnya untung. Jika nilainya negatif, maka bisnisnya mengalami kerugian. Langsung saja substitusikan nilai TR dan juga TC pada rumus tersebut. Didapatkan TC sama dengan 48.000 ditambah 960 dolar dikali dengan X. Di sini kita substitusikan 160 dengan X karena 160 adalah banyaknya camp yang beroperasi, di mana di sini kita diminta untuk menggunakan 80% dari total kapasitasnya. Kemudian untuk TR kita masukkan rumusnya yaitu 100 1.440 dolar dikali X. X-nya diganti dengan 160. Kemudian kita kurangkan TR dengan TC, maka dapatkan nilainya positif sehingga bisnis ketika beroperasi 80% camp-nya dari total kapasitas maka mengalami keuntungan dengan keuntungan 28.800 dolar. Lanjut ke soal ketiga, kita diminta untuk mencari average cost dan marginal cost untuk kasus ini. Di mana kita ketahui bahwa biaya 100 jam pertama adalah 0 dolar, biaya 1 jam tambahan adalah 75 dolar. Masuk ke poin ke A, 75 jam, di mana average cost-nya sama dengan 0 dolar karena 75 jam masih berada dalam 100 jam pertama, sehingga biayanya 0. Untuk marginal cost sendiri adalah, definisinya adalah biaya yang perlu kita keluarkan jika kita menambah atau memproduksi 1 unit tambahan. Kalau dalam kasus ini berarti kita menambah 1 jam. Artinya 75 tambah 1 sama dengan 76 jam. 76 masih berada dalam 100 jam pertama sehingga harganya 0 dolar. Win ke B 125 jam untuk average cost-nya itu dengan mengkalikan 100 jam pertama dikali dengan biayanya yaitu 0 dolar, kemudian ditambah dengan 25 jam tambahan dikali dengan biaya 1 jam tambahan yaitu 75 dolar dibagi dengan total jam yaitu 125. Dapatkan average cost yaitu 15 dolar. Untuk marginal cost di sini 75 dolar dikarenakan untuk menambah 1 jam tambahan itu telah diketahui harganya itu 75 dolar. Lanjut poin ke C, 250 jam, average cost-nya 100 jam pertama dikali dengan 0 dolar ditambah 150 jam tambahan dikali 75 dolar dibagi 250 atau total jam. Dapatkan average cost-nya yaitu 45 dolar dan marginal cost-nya 75 dolar. Lanjut ke soal yang keempat, Pikabo meminjam 1.000 dolar lalu akan membayar secara anual selama 12 bulan sebesar 90,3 dolar. Untuk poin yang ke A, kita diminta untuk mencari bunga efektif per bulannya. Kita akan menggambarkan cash flow dari kondisi tersebut, di mana periode ke 0 yaitu saat si Pikabo meminjam 1.000 dolar dan periode 1 hingga 12 saat Pikabo membayar secara anual sebesar 90,3 dolar. Berdasarkan cash flow, kita ketahui bahwa nilai P adalah 1.000 dolar dan nilai A adalah 90,3 dolar. Untuk mencarinya, kita akan membawa keseluruhan nilai anual ke periode 0, yaitu dengan rumus P sama dengan A, P garis miring A, koma I, koma 12. Kita ruaskan A ke P sehingga 1.000 dibagi 90,3 nilainya 11,0742, maka nilai P garis miring A, koma I, koma 12 itu adalah 11,0742 dan di sini I-nya masih belum kita ketahui karena akan kita cari menggunakan interpolasi.
Nilai P from A, I, 12 itu 11,0742 akan kita misalkan menjadi X dan kita akan interpolasikan nilai tersebut dalam tabel bunga. Dalam tabel bunga nantinya kita akan mencari nilai yang berada di atas 11,0742 dan juga berada di bawah 11,0742. Di sini kita buka tabel bunganya. Pada tabel bunga 1,25%, nilai P garis miring A dengan N12 atau periode 12 berada di atas nilai X yaitu 11,742. Didapatkan nilai bunga 1,25% dengan P garis miring A koma 1,25, 12 itu adalah 11,079. Kemudian setelah kita dapatkan nilai yang berada di atas X, kita akan mencari nilai yang berada di bawah X. Untuk itu, kita dapat melihat tabel bunga berikutnya. Dengan bunga 1,5% didapatkan P garis miring A garis koma I, 12 berada di bawah nilai X yaitu 11,0742. Maka 10,907 dipindahkan ke sini sehingga kita dapat melihat gambaran dari apa yang akan kita interpolasikan. Kemudian menggunakan teknik interpolasi di mana di sini 1,25 dikurang 1,5 lalu dibagi 11,709 dikurang 10,907 sama dengan 1,25 dikurang dengan X. X itu adalah bunga nantinya yang akan kita dapatkan. Kemudian 11,79 itu adalah berasal dari si 1,25. Kemudian dikurangi dengan nilai si X 11,0742. Maka didapatkan nilai X adalah 1,257%. Untuk interpolasi, pencarian persen bunganya tidak harus eh, selalu berdempetan. Bisa saja kita menggunakan bunga 0,5% yang mana nilainya berada jauh di atas X yaitu 11,742 dan juga bisa jadi kita menggunakan bunga yang berada di bawah yaitu menggunakan bunga 10% yang mana nilainya pasti lebih rendah daripada X. Mana X kita 11,742. Namun nantinya itu akan mempengaruhi keakuratan nilai bunga yang akan kita dapatkan. Maka untuk poin ke A terjawab, di mana efektif monthly interest rate itu adalah 1,257%. Kemudian lanjut ke poin ke B, nominal annual interest rate. Jawabannya itu I atau efektif monthly interest rate dikali dengan 12. Didapatkan nominal annual interest rate adalah 15,084. Untuk nominal annual interest rate itu soalnya biasanya hanya perkalian dari bunga saja. Sementara untuk poin ke C, efektif annual interest rate adalah menggunakan rumus. Untuk perbedaan dari efektif dan annual, efektif dan nominal maksudnya, itu nominal hanya mengkalikan efektif jadi menggunakan rumus. Karena pada bunga majemuk, bunga itu akan memiliki bunga lagi, sehingga kita tidak bisa hanya mengkalinya dengan 12 saja. Sini dengan masukkan nilainya pada rumus, nilai I adalah 0,01257 pangkat 12 dikurang 1 dapatkan nilai annual interest rate
Efektif annual interest rate adalah 16,17%. Lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang kelima. Di sini kita diminta untuk mencari nilai present value dari cash flow yang disajikan, di mana diketahui bahwa net present value atau titik periode awalnya yaitu sama dengan nol. Artinya dapat kita misalkan bahwa PWB adalah bagian atas dari cash flow dan PWC adalah bagian bawah, itu sama dengan nol. Maka PWB sama dengan PWC. Kita akan mencari secara bertahap. Kita akan mencari nilai PWB terlebih dahulu. Untuk nilai PWB-nya, kita dapat memecah cash flow yang ada pada soal menjadi tiga, di mana cash flow tersebut, jika kita melihat dengan seksama, itu memiliki pola. Yang pertama, pola turun dari 300, 200, 100, dan nol. Pola turun. Lalu pola naik, yaitu dari nol, 100, 200, 300. Kemudian berdiri sendiri satu, yaitu 200. Untuk penyelesaian cash flow gradien menurun, itu dapat kita pecah lagi menjadi dua, di mana nilai tertinggi dari gradiennya, nilai tertinggi dari cash flow menurunnya, itu kita ambil, yaitu 300, lalu kita buat annual. Lalu kita buat annual, kemudian cash flow tersebut kita kurangkan antara cash flow pecahan pertama dengan cash flow aslinya, yaitu yang di atas. Maka 300 dikurang 300 adalah nol. Kemudian 300 dikurang 200 itu 100. 300 dikurang 100 itu 200. Dan 300 dikurang dengan nol itu adalah 300. Maka dapat kita lihat hasil pecahan dari cash flow gradien menurun di atas. Untuk penyelesaiannya, maka menggunakan rumus, dimana semuanya kita jadikan ke nilai P. Nilai P itu adalah nilai nol, periode ke nol maksudnya. Kita akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk yang 200, di mana P sama dengan F dikali dengan P from F, 10%, 4. 10% adalah bunga yang telah diketahui di soal. Maka F-nya adalah 200. Di sini adalah F. F berarti future dikurang dikali dengan nilai yang ada dalam tabel bunga. Nilai ini kita cari dalam tabel bunga. Caranya caranya seperti ini. PF 10% periode keempat. PF ini bunganya udah 10%. Bunganya udah 10%. PF periode keempat ini. Oke. Lalu nilai dari 68,30 ini kita kalikan
dengan nilai F, yaitu 200. Begitu juga dengan cash flow lainnya, untuk yang gradien naik, yaitu G dikali G-nya adalah 100 atau pertambahannya 100 dikali dengan P garis miring G kali 10% 4 dikali dengan P garis miring F mas 10% 3. Kenapa dikali lagi? Dikarenakan setelah kita cari nilai P present from G itu masih berada dalam periode ketiga. Sehingga dari periode ketiga kita akan pindahkan ke periode ke nol. Maka untuk mencarinya yaitu dengan mengkalikan ini kita anggap sebagai nilai F. Setelah ini dicari kita akan anggap dia nilai F dikali dengan ini. Maka setelah kita cari dengan tabel bunga, didapatkan hasilnya. Itu juga dengan cash flow pecahan dari gradien turun. Kita cari menggunakan tabel bunga. Ini juga. Untuk PWB, di sini kita akan mengkurangkan cash flow pecahan dari gradien menurun. Yang ini dikurang dengan yang ini. Maka 300 dikurang 3,170 dikurang 100 dikali 4,378 ditambah dengan ini dan ini. Dapatkan nilai PWB yaitu 978,71914. Lanjut, untuk kita cari PWC-nya. Nilai PWC di sini adalah anual, yaitu E dengan anual 2 periode. Maka untuk mencarinya, dan kita gunakan rumus A dikali present from A, 10%, 2. Dua ini adalah banyaknya si E atau banyaknya anual. Kemudian dikali dengan P, P from F, kurang, 10%, 4. Kenapa dikalikan? Sama seperti mencari gradien naik tadi. Nilai si E masih berada di sini. Sehingga kita akan mencari atau memindahkan nilai E yang ada pada periode 4 ke periode nol. Lalu setelah dapat nilai PWC, kita substitusikan pada persamaan ini. Sehingga didapatkan nilai E adalah 825,444. Sekian untuk pembahasan soal UTS Ekonomi Teknik tahun 2023. Terlebih dan kekurang, saya ucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.